Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekaslah hai teman, kita dinanti Tuhan. Wah, kita sudah sampai di sekolah minggu Kakak Nova. Kita sapa dulu yuk adik-adik. 1, 2, 3. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Apa kabar Kak Nova? Bagaimana lagi jawabnya? Sehat, sukacita, saya diberkati. Sekali lagi kita tanya ya. Apa kabar adik-adik? Sehat, sukacita, saya diberkati. Kakak Nova pagi ini apa kabarnya? Sehat, kuat, saya diberkati. Hari ini sedih, senang, atau galau? Pagi ini? Pagi ini saya merasa sangat senang sekali. Iya. Coba sapa yang ada di rumah. Entah mama, papa, kakak, adik, siapa saja di rumah. Coba tanya kabar mereka pagi hari ini. Wah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita mau apa lagi Kakak Nova? Adik-adik yang di rumah, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan menyapa keluarga kita, kakak, adik, atau tante, om, dengan menyanyikan lagu Apa Kabar. Tapi ada gerakannya ya. Jadi iya. kalau nanya apa kabar harus semangat menyanyinya. Ayo semuanya yang di rumah, semuanya bangkit berdiri. Ajak mama papanya juga ikut sekolah minggu, biar ada pasangannya nanti. Oke, kita mulai Kakak Sidik. Musiknya. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kelipkan matamu, goyang kiri, goyang ke kanan, putar-putar. Cari lagi pasangan yang lain satu kali. Tanya lagi apa kabar? Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kelipkan mata. Goyang ke kiri, goyang ke kiri, goyang ke kanan, goyang kanan. Putar, 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 putar. Tetap berdiri. Oke, tetap berdiri. Bagaimana tadi kabar yang ada di rumah? Apakah baik-baik saja? Semoga baik-baik saja ya. Nah, Kak Joyce mau tanya, Kak Nova dulu. Kak Nova cinta sama Tuhan Yesus? Ya, Kakak Nova cinta sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik di rumah bagaimana? Pasti semua cinta sama Tuhan Yesus. Kita mau bilang cinta sama Tuhan Yesus sambil bernyanyi. Sambil bernyanyi dan bergerak, kita mau katakan I love Jesus. Kali ini kita nyanyikan dengan bahasa Indonesianya. Yuk semua tetap berdiri, kita bernyanyi lebih semangat dan bergerak. Kakak Sidik. Down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Sudah bilang cintaku sama Tuhan dalam sekali, I love you Jesus. Kalau cintanya dalam selama sekolah minggu boleh tidak
Kalau lagi menyanyi, disuruh menyanyi tapi tidak menyanyi. Boleh? Tidak Tidak boleh, ya boleh. adik-adik. Terus kalau berdoa masih buka-buka mata, boleh begitu? Tidak boleh ya. Kita harus dengan sikap yang manis. Oke, sekarang duduk diam, lipat tangannya. Kak Joyce berdoa, Kak Nova dengan adik-adik di rumah ikuti ya. Oke, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami dapat bersekolah minggu lagi. Berkati sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Tolong kami supaya dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke. Jadi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita kembali mau diingatkan lagi apalagi firman Tuhan hari ini ya. Jadi nanti kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, mau di rumah, di tempat bermain, di sekolah, di mana-mana ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Ya, semuanya berdiri lagi, bergerak lagi. Lihat Kak Joyce dengan Kak Nova ya. Kasih Dik. Ikuti gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh dari bawah, tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Satu kali lagi. Kita nyanyi agak lambat ya. Satu kali lagi. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh lebih lambat lagi. Dari bawah. Dari bawah. Kalau mau tumbuh lebih lambat lagi. Kalau mau tumbuh lebih cepat. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Iya, jadi tumbuhnya itu tumbuhnya dari bawah, Kak Nova. Kalau pohon tumbuhnya dari mana? Dari tengah, dari samping, atau dari mana? Dari bawah. Kalaupun ada yang tumbuh ke samping, itu akarnya dari bawah. Jadi sebagai anak sekolah minggu, kita harus tumbuhnya ke bawah. Fondasinya, akarnya harus kuat. Akarnya itu apa? Firman Tuhan. Kak Nova doa firman Tuhan ya. Ya, adik-adik yang di rumah dengan Kak Joyce boleh ikuti ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami anak-anakmu akan mendengarkan cerita firman-Mu yang baru. Berkati Kak Rina yang akan bercerita buat kami. Biarlah Tuhan menyertainya sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami juga yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk tenang. Tidak sibuk sendiri. Tidak bermain-main. Tetapi
Tetapi kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, yuk kita panggil Karina. Oke. Ya, halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, senang sekali ya akhirnya Karina bisa menjumpai adik-adik ya yang ada di rumah yang beribadah secara live streaming. Nah, semuanya pasti pada stay at home kan? Betul atau tidak? Ya, kita masih dibatasi oleh keadaan untuk bebas beraktivitas. Kita harus stay at home ya, apapun kita kerjakan dari rumah. Bersekolah ya, bermain gak bisa dulu berinteraksi dengan banyak teman. Nah adik-adik tahu gak kalau bukan hanya kita loh yang stay at home, ada juga hewan ternyata yang stay at home. Ada yang tahu kira-kira apa? Sebelum Karina cerita, yuk kita main tebak-tebakan. Ada yang tahu kira-kira hewan yang selalu stay at home? Ada yang tahu? Ayo. Apa itu? Singa kah? Masa salah? Siput. Terus kura-kura. Mereka selalu stay at home ya adik-adik, karena mereka punya cangkang, mereka punya tempat berlindung. Jadi kalau kemana-mana selalu dalam rumahnya ya. Jadi ternyata bukan hanya kita yang stay at home, tapi ada juga hewan ya yang ternyata stay at home. Nah adik-adik, tapi cerita kita enggak di situ. Minggu lalu kita sudah dengar cerita tentang apa? Ada yang masih ingat? Kakak siapa yang cerita minggu lalu? Kakak Evelyn. Iya, masih ingat ceritanya tentang apa? Kita diajar untuk bersyukur dengan makanan yang kita punya, makanan yang kita miliki. Nah, adik-adik, sekarang Karina mau cerita tidak jauh-jauh masih seputar itu. Apakah kita hanya mengucap syukur dengan makanan saja yang Tuhan kasih? Atau apakah kita bersyukur hanya karena pada saat ada makanan? Ya, hari ini kita mau belajar. Kalau ternyata bukan hanya pada saat ada makanan saja ya. Nah, adik-adik, Karina mau cerita ada seorang anak ya. Dia duduk di pinggir jalan. Terus tiba-tiba dia ini mukanya sedih. Dia menangis ya. Terus ada bapak-bapak yang hampiri ya, bapak-bapaknya datang, orang tua itu datang. Kenapa dek? Uang saya hilang pak. Memangnya uang kamu berapa? Uang saya 10.000 yang hilang. Wah, dia masih sedih ya adik-adik. Terus bapak ini, ya sudah, kamu gak usah sedih lagi ya. Saya akan kasih kamu uang. Dikasihlah anak itu 20.000. Nih buat kamu ya, jangan sedih lagi ya. Lalu si bapak itu memberikan uangnya kepada anak itu. Lalu bapak ini menoleh kembali ke belakang. Lalu dia kembali mendengar suara anak ini. Wah, kok suaranya makin kencang ini ya. Bapak ini baru saja mau pergi tapi anak ini masih nangis. Kembali lagi. Lah, kok kamu masih nangis? Kenapa? Iya pak, kan tadi uang saya hilang 10.000. Terus bapak kasih 20. Kalau uang saya tidak hilang, uang saya sudah ada 30.000 pak, bukan hanya 20. Dia masih menangis kencang sekali. Akhirnya si bapak ini, ya sudah, bapak kasih lagi ya. Bapak ini keluarkan lagi uang 20.000 dari dompetnya, dia kasih lagi. Jadi uangnya sudah berapa adik-adik? Sudah 40.000 ya, sudah 40.000. Nah, bapak ini mau berbalik lagi nih. Berbalik, belum lama
Dia dengar lagi suara tangisan. Makin kencang suaranya adik-adik. Makin menangis lagi dia. Kenapa sih ini anak kok menangis lagi? Balik lagi bapak ini. Adek, kamu kok masih nangis? Kan sudah dikasih uangnya, kenapa masih nangis? Iya pak, kan kalau uang saya tidak hilang, bapak udah kasih 40. Harusnya uang saya sekarang sudah 50. Makin menangis adik-adik. Akhirnya bapak ini, ya sudah, kalau kamu masih menangis, saya ambil semua saja ya. Uang yang sudah dia kasih, bapak ini ambil kembali. Karena kamu gak bisa bersyukur, karena kamu gak bisa berterima kasih, saya ambil kembali. Wah adik-adik, akhirnya bapak itu meninggalkan anak ini. Akhirnya anak ini justru dia gak dapat apa-apa. Adik-adik, ada gak yang seperti itu di antara kita di rumah? Ada tidak yang tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang dia miliki? Selalu membandingkan dengan yang orang punya. Ayo siapa? Kalau dikasih mamanya uang 10.000, enggak. Kalau dikasih mamanya uang 2.000, menangis. Atau hatinya kesal. Dikasih 5.000, tidak bersyukur. Uang jajan selalu bandingkan dengan yang lain. Yang sana dikasih mamanya begitu, Ma. Masa saya begini, Ji? Nah, coba sekarang kita buka satu bagian Alkitab dari Perjanjian Baru. Yuk, Perjanjian Baru. Dari kitab ini singkat sekali adik-adik, tapi kalau kita bisa mempraktekkan 3 hal ini dalam hidup kita, ya, kita akan menjadi anak-anak yang saya yakin Tuhan Yesus senang dengan hidup kita. Ayo kita buka 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Sudah 3 ayat saja ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Kita baca ayat yang pertama. Ya, adik-adik di rumah yang buka Alkitab silakan. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, orang tua boleh dampingi dan membacakan bagian ayat yang akan kita baca bersama. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 hingga 18. Kita mulai ayatnya yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat yang ke-18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya, bersukacita, jadi kita harus senantiasa bersukacita. Kalau kita sakit pun kita tetap harus bersukacita, jangan terlalu sedih, jangan terlalu down ya. Karena Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat, jadi kita tetap harus semangat. Lalu dikatakan tetaplah berdoa. Siapa di sini yang berdoa hanya pada saat makan atau hanya pada saat tidur? Firman Tuhan hari ini ingatkan kita tetaplah. Artinya tetap apa? Tetap kalau misalnya sebuah pohon tumbuh, itu kan dia tetap, berarti dia tidak berubah, dia tidak pindah ke kiri, pindah ke kanan, berarti dia masih harus dalam posisi yang sama. Artinya doa itu adalah sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Kalau dikatakan doa itu nafas orang percaya. Nah, sudah 2 adik-adik ya, jadi 2 ini hal yang dikatakan penting dalam hidup kita sebenarnya, bukan juga hanya dikatakan dalam kitab Tesalonika. Nah, selanjutnya berkaitan dengan cerita kita tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam apa? Dalam segala hal. Bukan dibilang mengucap syukurlah saat kamu senang, mengucap syukurlah saat kamu ada uang, mengucap syukurlah saat kamu dikasih handphone.
Bukan ya, tapi dalam segala hal. Artinya, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Baik itu makanannya lagi enak sekali maupun saat makanannya mungkin hanya nasi, mungkin tempe, telur, tetapi Alkitab ajarkan kita supaya kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa sih kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Siapa yang kasih perintah itu? Terus kalau kita tidak mengucap syukur, memangnya kenapa? Sudah jelas dikatakan tadi dalam ayat 18, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Berarti perintah untuk mengucap syukur, anjuran untuk mengucap syukur bukan diberikan oleh manusia, tetapi memang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Contoh orang yang tahu mengucap syukur apa? Terima kasih. Ya adik-adik, contoh orang yang tahu mengucap syukur adalah memperkatakan terima kasih. Kalau misalnya dikasih apa sama orang tuanya, diberikan bantuan sama temannya, ya belajar mengucapkan terima kasih. Terus kalau misalnya meminta tolong kepada orang, tolong saya, terus sudah ditolong, belajar ucapkan terima kasih. Itu contoh orang yang hidupnya tahu untuk bersyukur. Ya, terus kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama tadi kita belajar kalau selain itu adalah yang dikehendaki Kristus, yang dikehendaki Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, adik-adik pernah dengar lagu Ada Mujizat Dalam Bersyukur? Adik-adik, kalau kita tahu mengucap syukur, Tuhan itu senang atau tidak sama kita? Senang. Akhirnya kadangkala yang tidak kita minta, Tuhan berikan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Karena kita berterima kasih, walaupun dengan hal-hal kecil, Tuhan tahu membalasnya. Adik-adik, dari cerita tadi yang anak kecil, karena dia tidak tahu mengucap syukur, akhirnya apa? Uangnya diambil kembali sama bapak itu. Ya, tapi adik-adik lihat, masih ingat kisah 5 roti dan 2 ikan? Tuhan Yesus angkat walaupun cuma berapa, tapi dikatakan Tuhan mengucap syukur lalu memecahkan roti itu. Artinya apa? Ketika kita mengucap syukur, Tuhan bekerja. Tuhan melihat apa yang menjadi keperluan kita. Jadi sebenarnya mengucap syukur itu mendatangkan keuntungan bagi hidup kita, ya. Mengucap syukur kita menyenangkan hati Tuhan, juga memberikan keuntungan bagi hidup kita. Jadi hari ini kita kembali diajarkan untuk mengucap syukur, bersukacita, dan tetap berdoa. Kalau kemarin cerita Alkitabnya kita diajar kalau kita harus mengucap syukur dengan makanan yang kita miliki, hari ini kita diajar bahwa kita mengucap syukur harus dalam segala hal. Ya, yuk sekarang kalau kita hari ini misalnya coba kita belajar praktekkan mengucap syukur. Adik-adik yang di rumah hari ini kalau misalnya mamanya sudah masakan, coba belajar bilang terima kasih ma sudah dimasakan. Atau bahasa Kendari, makasih nama masakanmu enak sekali. Makasih nama masakan mama enak. Coba ada tidak yang belajar mengucapkan terima kasih dari hal-hal kecil dimulai dari rumah? Kalau diantar papanya, terima kasih ya Pak, gitu. Atau kalau kita naik apa saja ya, belajar. Ya, adik-adik, demikianlah cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Judul cerita kita adalah mengucap syukurlah dan tetaplah berdoa. Mengucap syukur dan tetaplah berdoa. Terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 hingga 18. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Yuk sekarang kita mau doa syukur dan syafaat ya adik-adik. Duduk yang manis ya, jangan main handphonenya cukup di depan untuk kita lihat dari layar handphone kalau kita pakai handphone. Oke, duduk yang manis dengan sikap yang hormat kepada Tuhan ya. Kita mau berbicara kepada Tuhan selayaknya kita memberikan sikap yang terbaik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Bapa pemilik kehidupan kami, terima kasih sepanjang minggu ini telah kami lewati. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan atas hidup kami. Terima kasih ketika kami juga boleh melihat orang-orang yang kami kasihi, papa, mama, kakak, adik, om, tante, opa, dan oma. Tuhan Yesus masih pelihara kehidupan mereka. Kesehatan dan kekuatan juga Tuhan masih berikan kepada mereka. Kami tahu Tuhan dan kami sadari bahwa bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, dan bukan karena kami sanggup menjaga setiap bagian tubuh kami, sehingga kami ada pada saat ini, tetapi semua karena kesetiaan dan kemurahan Tuhan saja dalam hidup kami. Terima kasih kalau pada hari ini, hari yang Tuhan kuduskan, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap bersukacita, untuk tetap berdoa, untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Dan Tuhan ajarlah kami juga, berikanlah hikmat pengetahuan, pengertian yang benar, bahwa ketika kami mengucap syukur, Tuhan itu pun sebenarnya juga mendatangkan kebaikan atas diri kami sendiri. Ajar kami untuk mengucap syukur dari hal-hal kecil, tahu berterima kasih kepada sesama kami, kepada Tuhan terlebih lagi, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di masa kondisi pandemi COVID-19 ini, kami masih tetap harus belajar dari rumah. Tuhan berikanlah kami semangat. Walaupun kami belajar dari rumah, biarlah roh kami tidak padam, biarlah semangat kami sebagai anak-anak yang mau bertumbuh, yang mau belajar, Tuhan menolong kami, memberikan juga kesabaran kepada kedua orang tua kami yang setiap hari mendampingi kami, baik dalam proses kami belajar dan beraktivitas dalam keluarga dan lingkungan kami. Tuhan, Engkau berkati kedua orang tua kami, berkati dalam pekerjaan mereka, ketika mereka masih harus keluar rumah, berinteraksi di luar karena tugas dan tanggung jawab. Tuhan, mari Engkau berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, jagai mereka, sehingga Tuhan mereka boleh terpelihara hanya karena dengan kasih dan setia-Mu. Berkatilah juga mereka, biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan, mendidik, mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu akhir-akhir ini, hari-hari ini, begitu banyak masalah yang dihadapi, baik itu bencana alam, dan sebagainya. Tuhan, hadirlah Engkau menolong bagi setiap mereka yang membutuhkan. Hadirlah Engkau memberikan pengharapan bagi mereka setiap yang berputus asa. Bahkan Tuhan juga pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Dan Tuhan, biarlah atas perkenan-Mu setiap masalah demi masalah boleh dilewati oleh bangsa ini, dan bangsa ini, pemerintah ini tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak-kakak pengasuh sekolah minggu kami yang setiap minggunya dengan setia menceritakan firman Tuhan bagi kami. Mereka hadir melayani kami sebagai anak-anak sekolah minggu, memberikan pelayanan di hadapan Tuhan. Tuhan, berilah kepada mereka hati yang terus sukacita, kesehatian, kesabaran, berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya, sehingga Tuhan setiap hal yang mereka kerjakan Tuhan berkati, baik itu dalam rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, biarlah Tuhan juga mereka selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun untuk setiap kesalahan kami,
Tidak lupa kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, mari Engkau sembuhkan, Engkau lawat sehingga dengan atas kasih-Mu mereka boleh disembuhkan. Dan di minggu depan mereka juga boleh mengikuti ibadah secara live streaming. Bagi teman-teman Tuhan yang mungkin malas untuk beribadah, Tuhan juga Engkau ketuk pintu hatinya sehingga mereka boleh beribadah di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Doa yang kami sampaikan di dalam satu nama, yaitu nama yang penuh dengan kuasa, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Nova dan Kak Joyce. Yuk, kembali ke Kak Nova dan Kak Joyce. Oke, terima kasih Karina. Oke, tadi untuk merespon firman Tuhan, tadi kan tentang apa lagi Kak Nova kalau mau di-refresh? Ya, di mana firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersyukur, bersukacita, dan tekun dalam doa walaupun kita dalam keadaan yang susah, senang, atau pokoknya dalam keadaan apapun, walaupun mungkin kita lagi sedih, lagi bete, lagi apapun itu wajar ya. Tapi jangan lama-lama kita datangnya ke Tuhan. Habis itu nanti Tuhan akan ganti dengan sukacita. Karena Tuhan senantiasa memberikan sukacita dalam hati kita. Seperti lagu kita ini, kita mau nyanyi adalah sukacita. Oke, yuk kita adik-adik boleh tetap duduk. Tepuk tangannya ya. Yuk kita sama-sama belajar. Lagunya nih begini, pelan-pelan saja. Nanti Kak Nova dengan adik-adik ikutin. I've got the joy. I've got the joy. 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 Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy. I've got the joy. 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 Down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. To stay. To stay. I am so happy. I'm so happy. So very happy. So very happy. I've got the love. I've got the love of Jesus. Of Jesus in my heart. In my heart. Diulang lagi. I am so happy. I've got so happy. So very happy. So very happy. I've got the love of Jesus. The love of Jesus in my heart. In my heart. Nanti kita coba nyanyinya 2 kali biar adik-adik di rumah bisa ingat-ingat ya. Nanti pelan-pelan saja dengarkan Kak Nova dengan Kak Joyce ya. Yuk kasih dik. Kita mulai musiknya. Tepuk tangannya. I've got the joy, joy. Joy, 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 joy in my heart. Joy in my heart. In my heart. Ulang lagi, I've got the joy, joy in my heart. Joy, 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 joy in my heart. Joy in my heart. I'm so happy.
Adik-adik di rumah, sekarang kita akan membawa persembahan kita. Jadi adik-adik, uangnya, persembahannya itu dilipat dengan rapi dan minggu depan dititip ke orang tua, mama atau papa untuk dibawa ke gereja. Ya, untuk itu kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Oke. Uangnya dilipat yang rapi ya. Tunggu sebentar ya. Oke. Jadi musik. Oke. Adik-adik jangan lupa persembahannya dilipat yang rapi. Walaupun kita di rumah tetap dilipatnya yang Rapi. ya, supaya nanti mama papa bawa ke gerejanya uangnya sudah rapi ya. Oke, semuanya tetap duduk tenang sambil menyiapkan persembahannya. Nanti kita mau nyanyi sambil nyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan ya. Oke. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Satu kali lagi kita nyanyikan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik di rumah, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih sesaat yang lalu kami anak-anak sekolah minggumu telah membawa persembahan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini bisa dipergunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati yang masih ada pada kedua orang tua kami, kiranya Tuhan selalu memberkatinya sehingga bisa digunakan dalam pelebaran firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Ya. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah mau selesai. Jangan lupa untuk tetap terus bersukacita untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, tadi kita sudah menyanyi tentang bersukacita, sekarang kita mau nyanyi tentang bersyukur. Apapun keadaan kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau tetap nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Seperti lagu kita mau bilang segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ayo ya, adik-adik di rumah boleh berdiri ya. Kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Sebab
Bukan cuma sampai di sini saja kita mau memuji Tuhan, bersorak, bersyukur, bersukacita, tapi dalam segala hal dalam sepanjang kehidupan kita. Oke, kita mau tutup sekolah minggu kita. Sebelum selesai kita mau berdoa dulu. Adik-adik kembali duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, doanya diikuti ya. Kakak Nova dengan adik-adik ikuti Kak Joyce berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami sudah berdoa. Tuhan, kami sebentar lagi selesai sekolah minggunya. Berkati kami Tuhan dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Tolong kami untuk senantiasa bersukacita dan bersyukur dalam segala hal. Kami mau mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Ya. Adik-adik ada pengumuman, tetap duduk yang manis. Kita dengarkan pengumuman dulu ya. Ya, adik-adik, apa kabarnya? Sehat, sukacita, saya diberkati. Ya, tadi kita sudah dengar puji-pujian dari Kakak Joyce dan Kakak Nova. Begitu juga cerita yang disampaikan oleh Kakak Rina ya. Jadi supaya apa yang Kakak Rina tadi ceritakan boleh dilaksanakan ya, dilakukan di setiap hari. Ya, adik-adik, minggu yang lalu ada ibu guru habis mengikuti rapat ya. Nah, salah satu program dari guru sekolah minggu yaitu anak-anak harus cinta Alkitab. Maksudnya apa cinta Alkitab ya? Harus setiap hari membaca firman Tuhan. Membaca apa Kakak Nova? Membaca Alkitab. Iya, setiap hari kalau bisa satu pasal satu hari ya. Supaya nanti Desember adik-adik boleh tamat membaca Alkitab dan akan diberi hadiah oleh ibu guru ya. Jadi jangan lupa setiap hari. Apalagi sekarang kan belajar di rumah. Jadi adik-adik nanti minta mama papa untuk mendampingi membaca Alkitab, terutama tiap malam ini kita kan ada renungan harian. Ya, anak-anak minta supaya bisa anak-anak yang membaca Alkitab ya. Kedua, ibu guru mau ingatkan supaya anak-anak membawa persembahan syukur ya. Kalau orang tuanya membawa persembahan syukur, anak-anak juga bawa ya. Kalau belum punya, hari Minggu ya, minggu depan, nanti mama papanya ambil di depan gereja, nanti ditaruh di situ ya. Dan jangan lupa juga kolekte setiap minggu untuk dipakai untuk kegiatan Semar ya adik-adik. Apalagi tidak lama lagi kita akan memperingati hari apa Kakak Nova? Paskah. Tentunya nanti itu ada hadiah-hadiah. Jadi supaya anak-anak memberitahu kepada kedua orang tua untuk selalu membawa persembahan kolekte dan persembahan syukur. Selanjutnya yang ketiga ibu guru mengingatkan lagi selalu apa? Ingat apa? Apa Kakak Nova? 3M. 3M. Salah satunya apa Kakak Joyce? Pakai masker. Yang kedua Kakak Nova? Cuci tangan. Yang ketiga? Jaga jarak. Ya, jadi itu ingat ya. Dan istirahat yang banyak, makan yang buah-buahan, sayur, air putih supaya kita sehat, terhindar dari virus apa Kakak Nova? Virus corona ya. Demikian Ibu Guru mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.